Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami tentang kelenjar dan hormon. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Faris Abdillah, nomor NPM 2010-7010-29. Saya di sini sebagai moderator. Yang kedua ada Mas Haris Fatur Rahman dengan NPM 2010-7010-31 yang akan menjadi presenter. Dan yang ketiga ada Mbak Herlinda dengan nomor NPM 2010-7010-30 yang akan menjadi pembahas. Sekarang kita masuk ke acara yang pertama, yaitu menjelaskan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Mas Haris Fatur Rahman selaku presenter. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, di sini saya sebagai presenter akan menjelaskan tentang materi hormon. Yang pertama yaitu pengertian hormon. Hormon adalah suatu zat kimia yang bertugas sebagai pembawa tugas atau chemical messenger. Disekresikan oleh sejenis jaringan dalam jumlah yang sangat kecil dan dibawa oleh darah menuju target jaringan di bagi lain dari tubuh untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologi yang khusus. Next. Ya, di sini ada perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf memiliki sinyal yang dibawa berupa impuls saraf, sedangkan sistem hormon memiliki sinyal yang dibawa berupa cairan hormon. Yang kedua yaitu sistem saraf memiliki impuls saraf berjalan cepat karena dihantarkan melalui serabut saraf, sedangkan sistem hormon memiliki efek hormon berjalan lambat karena dihantarkan melalui sistem peredaran darah. Yang ketiga yaitu sistem saraf memiliki organ target biasanya khusus. Misal jika kaki terkena paku, impuls dari kaki kembali lagi ke kaki. Sedangkan sistem hormon memiliki organ target ada yang khusus, ada pula yang umum. Next. Next. Di sini ada macam-macam kelenjar yang menghasilkan hormon. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini terletak di otak depan dan berfungsi penting dalam pengaturan homeostasis yang dihasilkan oleh hormon oksitosin. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar ini disebut juga dengan master of glands karena sekresinya digunakan untuk mengontrol kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Dan pada pusat seluruh kelenjar yang berada di dalam tubuh yang terletak di otak bagian belakang. Yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis memiliki hormon anterior yang terdiri dari 6 hormon penting dan posterior memiliki 2 hormon penting. Next.
Pada bagian hormon hipofisis terdapat 2 hormon, yaitu yang pertama anterior yang terdiri dari GH atau growth hormone atau somatropin. Yang kedua ACTH atau adrenocortin contropin. Yang ketiga TSH, thyroid stimulating hormone. Yang keempat TRH atau thyroid releasing hormone. Yang kelima FSH atau follicle stimulating hormone. Yang keenam LH atau luteinizing hormone. Yang kedua yaitu hormon posterior yang terdiri dari hormon antidiuretik atau vasopressin. Yang kedua yaitu hormon oksitosin. Next. Pada kelenjar pineal terletak di kotak tengah dan menghasilkan hormon melatonin dan memiliki konsentrasi melatonin dalam darah sebesar 90 naik turun sesuai siklus diurnal. Kelenjar ini diduga membantu mengatur siklus proses fisiologi siang dan malam sehingga mempengaruhi pola tidur, selera makan, dan suhu tubuh. Selanjutnya kelenjar tiroid terdiri dari 2 lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksi yang berfungsi mengatur reaksi metabolisme karbohidrat dan mengatur penggunaan O2 dan CO2 serta mempengaruhi perkembangan tubuh dan mental. Next. Kelenjar adrenal dibagi menjadi 2, yaitu bagian medula. Hormon adrenal mempercepat kerja jantung, menaikkan tekanan darah, dan mempercepat perubahan glikogen menjadi glukosa, serta pada hati menaikkan gula darah dan mengubah glikogen menjadi asam laktat pada otot. Hormon noradrenalin yang dihasilkan oleh medula yang berguna untuk menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Yang kedua yaitu bagian korteks, memiliki hormon glukorotikoid. Dalam hormon ini dapat menurunkan metabolisme hidrat, arang, dan lemak, meningkatkan metabolisme protein dan lemak, serta mengurangi kekebalan dan semakin tinggi kortisol, semakin rendah massa otot dan kekuatannya, dan semakin tinggi pula kadar lemak tubuh. Dalam bagian korteks memiliki hormon mineral kortikoid yang dapat meningkatkan metabolisme hidrat, arang, menahan Na+ dan Cl dalam tubuh dan regulasi air. Next. Selanjutnya kelenjar pankreas. Pada kelenjar ini terdapat pulau Langerhans, kelompok sel yang terdapat pada pankreas, berfungsi sebagai kelenjar endorfin yang menghasilkan hormon insulin, glukagon, dan somatostatin. Hormon selanjutnya ada hormon insulin membantu mengubah gula menjadi glikogen pada hati dan otot lurik, bertanggung jawab atas kadar gula dalam tubuh. Selanjutnya kelenjar testis. Kelenjar ini adalah organ reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Hormon testosteron dapat dihasilkan di dalam kelenjar endokrin pada tubuh.
kemudian disebar melalui darah ke seluruh tubuh. Next. Pada bagian kelainan hormon dapat kita jelaskan yang pertama yaitu sindrom Cushing. Dalam sindrom Cushing terjadi kelenjar pinturina terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Sindrom Cushing bisa disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid, dosis tinggi atau jangka panjang faktor genetik, hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. 2. Hipopituitari kelenjar kekurangan kesehatan yang beragam. Seperti pada anak, hipopituitarisme dapat menyebabkan gangguan perkembangan, dan sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini berpotensi menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Yang ketiga yaitu penyakit Addison. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini biasanya menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual, dan muntah, perubahan warna kulit, dan tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan. Next. Yang keempat yaitu PCOS atau sindrom ovarium polikistik yang terjadi ketika fungsi ovarium atau indung telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. PCOS merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Penyebab penyakit PCOS belum diketahui serta pasti, namun penyakit ini diduga dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi tertentu, seperti kelebihan hormon androgen dan insulin. Selanjutnya, gigantisme. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak. Dalam penyakit ini, penderita mengalami gigantisme yang mengakibatkan gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan serta berlebih. Kondisi gigantisme membuat anak yang mengalaminya memiliki tinggi badan dan berat badan di atas rata-rata. Selanjutnya, hipertiroidisme terjadi karena kadar hormon tiroksin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Hipertiroidisme lebih sering terjadi pada wanita. Namun kondisi ini juga bisa dialami oleh pria. Dalam hipertiroidisme memiliki gangguan pada hormon. Ini akan menyebabkan proses metabolisme tubuh terganggu, penurunan berat badan, dan gangguan cemas hingga detak jantung menjadi lebih cepat atau dada berdebar-debar. Selanjutnya, hipotiroidisme merupakan kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa tubuh mudah lemas, sembelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, sering mengantuk, dan kulit kering pada anak-anak, dan hipotiroidisme dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Sekian dari saya, dari penjelasan tersebut.
saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Her, Ya, terima kasih kepada Mas Haris Fatur Rahman karena telah menjelaskan ini materi, dan semoga kita bisa paham dengan apa yang dijelaskan dan menambah ilmu serta wawasan kita ke depannya tentang hormon dan kelenjar. Selanjutnya, sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan akan disampaikan oleh pembahas yaitu Mbak Herlinda, yang kemudian akan dijawab oleh Mas Haris Fatur Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, di sini saya ingin bertanya, ada tiga pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika kadar hormon paratiroid meningkat? Untuk pertanyaan yang kedua, persamaan dari sistem saraf dan sistem hormon itu apa? Terus untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kelenjar hipofisis mengalami kerusakan? Itu saja pertanyaannya. Pada presenter. oh ya, dari pertanyaan yang pertama yaitu apa yang akan terjadi jika kadar hormon paratiroid meningkat. Dari situ saya akan menjawab yaitu tingginya kadar hormon paratiroid akan menyebabkan kadar kalsium dalam darah meningkat atau hiperkalsimia yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pada tulang. Hormon paratiroid juga berfungsi menyeimbangkan kadar kalsium dan fosfat dalam aliran darah. Dalam pertanyaan kedua, persamaan dari sistem saraf dan sistem hormon. Yaitu 1. Mengatur keseimbangan cairan tubuh dalam proses homeostatis nutrisi dan metabolisme serta keseimbangan garam dan air. Yang kedua yaitu mensekresikan messenger kimiawi, neurohumor, dan hormon. Yang ketiga mengatur keserasian kerja organ tubuh. Yang keempat mengontrol aktivitas kerja organ tubuh. Yang kelima menghasilkan senyawa kimia. Dan yang soal ketiga, apa yang akan terjadi jika salah satu dari kelenjar hipofisis mengalami kerusakan? Apabila kelenjar hipofisis rusak, maka fungsi dan peranan kelenjar ini akan terganggu, sehingga kelenjar ini tidak mampu lagi mensekresikan hormon yang mengatur tubuh dan proses mempertahankan homeostatis maupun fungsi stabil. Itulah dari saya. Apa ada jawaban yang kurang tepat? Mohon maaf, Mbak Herlinda. Sudah cukup. Ya, terima kasih. Ya, dikarenakan
karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, maka kami akan cukupkan sekian dalam presentasi kami. Semoga kita semua bisa belajar lah. Kita kan belajar bersama-sama dan ya semoga saja bisa menambah wawasan kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.